Ampun deh, lukanya itu setengah senti juga gak ada. Ketusuknya sedikit dan darahnya sedikit juga. Aku juga sudah perban seluruh kakinya kayak kaki mumi. Masih juga aneh-aneh aja dramanya. Ini emang betul-betul latihan kesabaran untuk Aida. Gimana dia luka pecahan beling sama sepertiku kemarin ya? Wah, bisa masuk infotainment dan aku bisa dipenjara 20 tahun. Gerutu Aida. Dia sendiri masih kepikiran tentang dulu dirinya yang terluka besar sekali yang membuatnya sulit ngapa-ngapain dan juga demam tinggi. Bahkan tidak ada bantuan medis selama semalaman. Nggak gumam Aida lagi, sama seperti sekarang memar di wajahnya. Juga tidak ada yang mengurus Aida. Dia hanya mengusap darah di bibirnya saja dan membiarkan pipinya yang merah sedikit bengkak dan dipegang sakitnya itu begitu saja. Dia tidak seperti Rukma yang manja dan sedikit-sedikit berteriak-teriak. Aida kalem, tak banyak menggerutu. Segini cukup kencangnya nyonya. Seru Rukma bak putri raja yang tidak mau bicara dengan pelayan. Sudah Nona, apalagi yang harus saya lakukan untuk Anda? Tanya Aida yang melirik ke arah rumah. Bawakan aku minum yang baru, seru Rukma lagi. Baik, akan saya bawakan Nona. Sudah kebayang bagaimana sibuknya Aida, sudah harus kerja di dapur, disambi-sambi dengan hal lainnya yang tetek bengek tidak jelas seperti ini. Setelah mengantarkan airnya, kerjaan di dapur Aida juga masih belum kelar. Sungguh sesuatu sekali. Tapi syukurlah Tuhan masih menolongku dan ini masih ada waktu kurang dari 10 menitan. Minyak beresin dulu lah. Lega Aida, dia menyalakan kompor dan mempersiapkan semua untuk minyak. Campuran untuk daging-dagingnya kan sudah direbus, jadi tidak perlu terlalu lama memasaknya. Waktu segitu menurut Aida sudah sangat cukup. Dia juga menyiapkan naga sari ke piring, memasukkan bubur untuk es pisang ijonya juga ke mangkok sambil menunggu pisang ijo yang tadi dia masukkan ke dalam freezer itu tidak lagi panas. Aida tidak ingin membekukan pisang tersebut, tapi dia hanya ingin membuat pisangnya tidak lagi panas. Jadi terpaksa di atas memasukkan makanan panas dari kukusan itu ke dalam freezer. Santannya juga sudah matang, tinggal ditaruh di freezer dulu saja supaya tidak panas. Sambil masak mie, Aida juga sambil menyiapkan santan untuk esnya. Aida juga sudah mengeluarkan batu esnya dari freezer saat tadi dia memasukkan santan. Alhamdulillah, beruntung aku selalu ingat pesan ibu supaya menyimpan daun-daunan seperti daun pandan, daun suci, dan yang lainnya, termasuk punya cadangan pisang supaya bisa buat cemilan kalau aku lapar. Kalau tidak, benar-benar hal ini akan merepotkan untukku, bisik ke hati Aida lagi. Pisang itu kan tidak terlalu mahal harganya, dan itu bisa dibikin banyak macam, mulai dari pisang goreng, pisang rebus, dan segala macam lainnya. Bikin kue bolu pisang pun juga bisa. Makanya memang Aida menyetok yang satu itu buat cemilannya. Tepung-tepungan juga dia stok. Dia juga yang membuat Aida memang jarang jajan. Kalau dia mau makannya dia bikin sendiri. Dan menu makanan yang diminta oleh Rika dan anak-anaknya ini semua memang sudah pernah dibuat oleh Aida, sehingga tahap-tahapannya dia paham. Aida memang tidak dibiasakan untuk membeli makanan oleh Ratna secara online, dan mereka kalau ingin sesuatu yang mereka biasanya buat sendiri, harganya lebih murah dan jadinya pun juga lebih banyak. Bisa dimakan oleh semua anggota keluarga, dan ini adalah cara untuk menghemat karena keluarga Aida adalah keluarga besar. Hei, bawakan air putih, seret nih aku karena biskuitmu. Baik Nona, saya akan bawakan.
jawab Aida, tapi dia tidak langsung membawanya. Cepat air putihku. Iya Nona, ini saya sedang bawakan. Aida sengaja menaruh air putih itu di nampan yang akan dibawanya ke meja bersama yang lainnya. Dia tidak harus bolak-balik karena kalau bolak-balik pasti sudah habis waktunya. Karena pas Aida sampai di dekat meja ruang tengah, pas sekali bunyi alarm di handphonenya. Lega Aida karena dia menyelesaikan pas dalam waktu sejam dengan semua yang membuat tangannya benar-benar pegal. Kakinya juga pegal, kepalanya pening. Kayak gini kali ya kalau ikutan MasterChef. Stres, tapi kayaknya lebih stres aku deh. Soalnya kalau mereka kan masaknya gak diganggu. Keluh hati Aida, tapi sebenarnya dia merasa sangat senang sekali karena sudah selesai tepat waktu. Tapi apakah benar ini hitungannya tepat waktu menurut Rika yang sudah berdiri dari duduknya dan mendekat pada Aida? Anakku meminta kau tadi membawakan minum air putih. Kenapa lambat? Sampai dia batuk-batuk. Apa kau ingin membuatnya tersedak dan mati? Ya ampun, batuknya juga paling batuk pura-pura kali. Gemas di hati Aida. Ini saya bawakan Nyonya, sekalian pakai nampan biar bisa bawa semua sekaligus. Kan saya harus selesaikan ini dalam waktu sejam. Alasan saja. Anakku minta air putihnya dari tadi, kenapa lamban mengantar? Rika makin marah. Nyonya, ini saya sudah siapkan dan tidak terlambat. Saya hanya menunda tidak lebih dari semenit tadi, karena saya sekalian membawa ini semua. Alasan saja kamu. Rika makin emosi. Kami tidak mau makan karena ini semuanya telat. Tangan Rika bergerak sambil dia bicara, dan dengan gerakan cepat Rika menghantam kepalan tangannya itu ke nampan berbarengan dengan suara pintu terbuka. Prang!